Kenzo akhirnya mengambil langkah yang jauh lebih berani setelah melihat sendiri bagaimana kondisi Mutiara yang masih terbaring tak berdaya. Selama ini ia mencoba berpikir jernih, namun firasatnya mengenai keterlibatan Sandra semakin kuat ketika ia melihat mobil Sandra tampak berbeda. Bekas benturan di bagian depan yang berusaha disembunyikan Sandra justru membuat kecurigaan Kenzo memuncak. Ia tahu bahwa tidak mungkin lagi mempercayai perkataan Sandra. Terlebih sejak ia melihat Sandra gelisah setiap kali pembicaraan mengarah pada kasus kecelakaan. Saat mengintai dari kejauhan, Kenzo memperhatikan Sandra sibuk menghapus bekas goresan di mobilnya. Gerak-geriknya tergesa-gesa seolah menyembunyikan sesuatu. Kenzo sadar, hanya dugaan tidak akan cukup. Ia membutuhkan bukti kuat. Itu sebabnya ia memutuskan untuk mengambil resiko besar, memeriksa langsung rekaman dashcam dari mobil Sandra. Ia tahu mobil itu dilengkapi kamera, dan jika ia bisa mendapatkan rekaman tersebut, semuanya akan terbuka. Siapa yang berada di belakang kemudi, kondisi mobil sebelum tabrakan, bahkan kemungkinan adanya sabotase. Sementara itu, Sandra berada dalam titik paling kalut dalam hidupnya. Kasus kecelakaan yang menimpa Mutiara mulai menyebar luas, polisi bergerak cepat, dan semua pandangan kini mengarah padanya. Ia tahu kesalahannya bukan hanya menabrak, tetapi melarikan diri. Kekacauan semakin parah ketika ia mengetahui bahwa rem mobilnya memang disabotase oleh orang suruhan Dina. Namun meski ada sabotase, pelariannya tetap membuatnya menjadi tersangka utama. Sandra semakin terpojok, terlebih ketika Kenzo tiba-tiba datang dengan wajah yang tak lagi bisa ia baca. Ketegangan memuncak ketika Kenzo berhasil mendapatkan rekaman dashcam itu. Ia memutarnya tepat di depan Sandra. Rekaman itu memperlihatkan mobil Sandra melaju tak terkendali, kemudian menabrak Mutiara dan Pak RT. Dan yang paling menghancurkan Sandra adalah bagian setelah tabrakan. Dirinya yang langsung panik, menangis ketakutan, lalu kabur tanpa melihat keadaan korban, tanpa menolong, tanpa menoleh sedikit pun. Sandra langsung kehilangan warna wajahnya, tangannya bergetar, matanya melebar. Ia mencoba bersuara, tetapi kata-katanya tidak beraturan. Ia mengangkat suara seolah ingin membalikan keadaan dan menyalahkan Kenzo karena menyelidikinya. Namun di balik emosinya, ketakutan itu terlalu jelas. Ia akhirnya menangis, mencoba mengatakan bahwa ia tidak bermaksud, bahwa ia kehilangan kontrol karena remblong. Ia memaksa menyeret nama Dina, mengatakan bahwa semua ini terjadi karena sabotase. Namun Kenzo tetap tenang. Suaranya dingin ketika ia berkata bahwa sabotase tidak pernah menjadi alasan untuk kabur meninggalkan orang yang sekarat. Semakin ia bicara, semakin terlihat bahwa Sandra bukan lagi mempertahankan kebenaran, melainkan mempertahankan dirinya dari kejatuhan yang tidak bisa ia hindari. Pada akhirnya, Sandra hanya bisa terisak sambil memohon agar Kenzo tidak menyerahkannya pada polisi. Namun semua itu sudah terlambat. Rekaman dashcam yang ada di tangan Kenzo terlalu jelas untuk dibantah. Begitu Kenzo melangkah pergi membawa bukti itu, Sandra terkulai di tempat. Menyadari seluruh topengnya sudah runtuh dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Dan di balik semua itu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Rianti menyadari bahwa dengan Pak RT tiada, kebenaran tentang Mutiara berada di ujung tanduk. Jika Aditya terus percaya bahwa Mutiara adalah anak Widuri, maka hubungan Kenzo dan Mutiara akan hancur dalam sekejap karena dianggap tidak pantas. Namun Mutiara perlahan mulai mengingat ucapan terakhir Pak RT sebelum ia kehilangan kesadaran. Ucapan yang akan menghancurkan seluruh kebohongan Rianti. Sementara Kenzo berjuang dengan kasus kecelakaan, Aditya mulai menyusun potongan-potongan cerita yang ia dengar di kampung nelayan. Setiap percakapan dengan warga, setiap nama yang disinggung, semuanya mengarah pada satu simpulan yang mulai menghantui pikirannya, bahwa Widuri pernah merawat seorang anak. Anak itu kemudian pergi bersama seseorang setelah Widuri meninggal. Dan semakin ia memikirkan itu, semakin jelas satu bayangan yang selama ini tidak pernah ia sangka. Anak itu adalah Mutiara. Namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang ia duga. Karena Mutiara bukan anak Widuri. Ia adalah anak Aditya sendiri. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, tidak ada satupun dari mereka yang akan siap menghadapi badai yang datang.